Halo teman-teman, selamat datang di channel Program Zaman Now. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang Open Telemetry ya. Ini adalah salah satu standarisasi untuk distributed tracing ya. Nah, jadi saya sempat beberapa kali ya diskusi sama temen atau beberapa perusahaan itu mereka tuh kebingungan ketika debug masalah di microservice. Nah, mereka udah pakai log, tapi tetap aja kalau misalnya ada masalah itu bingung ya, ngerunut ini masalah berasal dari mana. Nah, apalagi kalau misalnya nanti microservice itu udah banyak ya, udah dari satu aplikasi itu call ke aplikasi B, C, D, dan seterusnya. Nah, itu ribet banget. Nah, salah satu yang biasa dilakukan itu adalah implementasi distributed tracing. Nah, pertanyaannya gimana cara implementasinya? Apalagi kalau misalnya banyak banget teknologi yang digunakan. Misalnya ada yang pakai Java, ada yang pakai Golang, ada yang pakai Node.js gitu. Jadi beda-beda tuh tiap aplikasinya. Karena kan akhirnya butuh standarisasi. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan dan mungkin saya wajibkan kalau teman-teman nanti implementasi microservice itu adalah penggunaan Open Telemetry. Nah, di video kali ini kita mau bahas detail sekaligus demo ya tentang Open Telemetry. Yuk kita bahas. Oke, kita akan buatkan contoh kasusnya ya. Jadi, ya ini kasusnya mungkin tiap orang bisa beda-beda ya. Jadi, teman-teman anggap aja ada kasus seperti ini. Nah, misal aja kita bikin toko online ya. Nanti kita develop dalam bentuk microservice. Itu kan nanti akan banyak aplikasinya ya, servisnya lah istilahnya itu. Misal aja di yang paling depan itu ada yang namanya order service misal aja ya. Jadi ini kita bilang contohnya order service gitu ya. Nah, nanti misal aja request itu masuk ke sini ke order service ya. Jadi ada user ketika create order dia masuk ke order service. Nah, selanjutnya misalnya ya dari order service itu misal aja kan ketika order itu kan pasti dibuat misalnya pembayarannya atau ngurangin stok produk dan lain-lain. Artinya dia manggil juga tuh misalnya ke di sini anggap aja ada yang namanya payment misalnya ya. Jadi di sini payment service gitu ya, seperti itu. Lalu dari payment ketika create payment misalnya atau sebelum create payment atau setelah create payment dia juga manggil misal aja ini ya, misal aja produk service ya. Nanti di sini dia nurunin inventory-nya misal aja ya. Kalau teman-teman nyimpen data inventory-nya ke produk service ini, misal aja seperti itu ya. Nah, nanti setelah selesai misal aja dari payment ketika misalnya ada pembayaran atau misalnya mau ngirim notifikasi, anggap aja misalnya dia ngirim ke notification service di sini. Nah, seperti ini. Jadi akan banyak banget ya. Ini kan contoh simpelnya ya. Kenyataannya mungkin nanti bakal lebih kompleks. Ada kalau di e-commerce nyata itu ada sistem gudangnya ya. Jadi produk itu bisa aja dia multi gudang dan lain-lain. Jadi mungkin di belakangnya ada warehouse sistemnya. Lalu di order itu mungkin setelah payment dia ada ke logistik. Jadi di sini nanti ada logistik service-nya. Jadi sebenarnya sih sangat kompleks ya. Makanya kalau misalnya ada problem, bingung nanti debugnya ada di mana ya. Nah, cara yang paling biasa gampang dilakukan, kadang-kadang orang itu nambahin yang namanya request ID. Jadi request ID itu nanti setiap API call itu dikirim request ID. Jadi ada satu header misalnya X request ID. Nah, biasanya sih di generate di paling depan ya, misalnya di order service, request ID-nya contohnya 1. Nanti ketika ngirim ke payment, maka kirim juga 1 di sini di header-nya. Ada request ID-nya 1. Nanti dari payment ngirim ke sini, nambahin juga request ID-nya 1. Lalu dari sini ke sini request ID-nya 1 dan seterusnya. Nanti harapannya dari sini kirim ke sini, jadi ketika manggil ke manapun dia harus ngirim request ID 1 ini. Ya cuma kan namanya ini ya, kelewat bisa aja gitu ya. Jadi nanti dari order misalnya udah ngirim ke sini request ID-nya 1, dari sini ke sini lupa ngirim ya. Jadi akhirnya hilang tuh request ID-nya. Nah, biasanya untuk apa request ID itu? Biasanya nanti di log ya. Jadi nanti aplikasi itu ketika misalnya dia nge-log misalnya ya. Jadi nge-log misalnya depannya itu ada request ID-nya. Misalnya request 1 gitu ya, nanti ini isi message-nya kayak gitu. Jadi nanti harapannya setiap log itu selalu kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Jadi setiap log tuh ada. Oh, jadi nanti kalau mau nyari ada masalah di mana, tinggal kita cari aja request 1, itu nanti keluar tuh semua lognya ya. Nah, nanti kita dicek aja, oh nanti ada problemnya di payment service misalnya. Jadi ketahuan seperti itu. Ya cuma karena ini melibatkan semuanya itu masih manual ya, jadi mau tidak mau harus benar-benar teliti banget. Nah, dan problemnya lagi kadang-kadang dengan seperti ini tetap aja nggak ada visualisasi secara jelasnya. Jadi kalau kita mau lihat detail ya tetap teman-teman harus pakai logging system juga. Jadi kadang-kadang ya walaupun ini solusi yang simpel tapi tetap ribet juga. Nah, jadi ini solusi yang benar-benar paling tradisional ya. Nah, tapi kita di sini nggak bahas itu ya. Nah, terus gimana solusinya? Nah, solusinya dibanding kita misalnya pusing mikirin bikin standarisasi sendiri, kayak tadi gitu ya.
Gimana kalau misalnya kita pakai memang yang udah standar aja, contohnya adalah OpenTelemetry ya. Jadi itu OpenTelemetry. Oke, jadi ini adalah standar ya untuk distributed tracing ya. Nah, di mana nanti simple kayak tadi. Jadi dia itu nanti bentuknya ada SDK ya. SDK itu software development kit atau anggap aja library gitu ya. Nanti kita tinggal include ke project-project-nya ya. Nah, nanti tergantung bahasa pemrogramannya. Kalau Java ya ada ya OpenTelemetry SDK untuk Java, Node.js juga ada, Golang juga ada dan lain itu ada semua. Nah, habis itu nanti saat kita masukin semuanya ke sini ya, ke project-project-nya, nanti dia yang akan otomatis mengorkestrasi. Jadi contohnya kalau misalnya ada request masuk, pertama kali akan di-generate request ID baru gitu ya. Nah, request ID-nya simple, konsepnya bukan request ID sebenarnya ya. Kalau di OpenTelemetry namanya adalah trace ID. Jadi nanti ada yang namanya trace ID, seperti itu. Nah, trace ID ini nanti akan dikirim terus-terusan. Jadi dari order service ketika, oh ini request baru nih, maka dia akan buatkan trace ID baru. Nanti ketika dia ngirim ke payment service itu udah otomatis dia akan ngirim trace ID itu. Nah, jadi di sini payment service dia tidak bilang, "Oh, saya akan buat trace ID baru." Enggak, karena dia udah dapat trace ID dari order service. Jadi dia akan gunakan. Nah, waktu dia akan mengirim ke tempat lain, dia akan pakai trace ID itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti dari order service juga sama ketika ngirim ke product service itu juga dia akan ngirim trace ID. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu semuanya otomatis. Nah, nanti pertanyaannya lah, terus nanti informasi ini, detail itu nanti kita mau simpan kemana? Nah, nanti data itu kita bisa kirim ke ini ya, OpenTelemetry Collector. Nah, pertanyaannya OpenTelemetry Collector itu seperti apa? Nah, itu sebenarnya software yang bisa teman-teman gunakan ya, banyak yang free-nya juga atau bahkan kalau teman-teman mau pakai yang berbayar juga ada. Nah, di sini di demonya kita akan coba pakai yang free ya. Contohnya kita pakai Jaeger UI ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai yang itu. Atau kalau teman-teman, oh saya udah pakai misalnya Datadog, New Relic, Signos ya itu bisa juga. Teman-teman bisa kirimkan semua informasi OpenTelemetry-nya ke sana. Nanti visualisasinya bisa dilihat di sana. Nah, tapi di sini ya kita pakai solusi Kerehore dulu lah ya. Kita pakai yang open source dan gratisan dulu. Nah, jadi seperti ini ya kasus yang akan kita coba implementasikan. Yuk kita mulai implementasikan dari bikin semua service-nya. Oke, di sini saya akan buat project ya, OpenTelemetry, ini ya, demo misalnya ya. Saya akan buka menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini masih kosong ya. Nah, di sini saya akan menggunakan Cloud Code ya, untuk AI agent-nya. Teman-teman bebas mau menggunakan apapun ya. Oke, saya perbesar dulu biar jelas. Oke. Oke, jadi nanti kita akan buatkan semua aplikasi tadi. Jadi di awal kita akan buat tanpa ini ya, tanpa open telemetry dulu ya. Jadi nanti kita pengen buatkan aja seperti itu. Jadi aplikasi yang tadi ya ada lumayan banyak. Nah, tapi kita nanti tentukan nih. Nah, ya. Jadi saya akan coba screenshot ini ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu itu di beberapa AI agent itu teman-teman bisa screenshot ya diagramnya. Teman-teman pengen buatkan seperti itu misalnya ya. Jadi saya akan screenshot misalnya. Saya akan paste di sini ya. Nah, ini gambar ya. Nah, buatkan tadi ya 4 project sesuai flow ini ya. Nah, kita bisa tentukan nih teknologinya kita mau pakai apa aja. Nah, di sini saya mau pakai biar lebih menarik ya, kita akan pakai teknologi-teknologi yang berbeda ya. Nah, untuk misalnya ini untuk demo ya. Untuk demonstrasi ya. Nah, tadi itu order service ya, order service buat pakai Java Spring Boot misalnya ya, Spring Boot 3 misalnya ya. Lalu yang ini ya, yang tadi itu apa, payment ya, payment service, buatkan menggunakan, Golang ya. Lalu notification service buatkan menggunakan, Node.js ya. Lalu yang terakhir tadi itu, apa tadi, produk ya, product service buatkan menggunakan saya pengen pakainya yang ini deh, yang apa, ban ya. Nah, ban TypeScript ya. Oke, seperti itu. Lalu semuanya menggunakan database PostgreSQL ya. Nah, oke.
Nah, nanti dia bisa lihat tuh flow-nya, oh flow-nya tuh dari mana, tadi dari order, habis itu nembak ke payment, habis itu nembak ke notification, jadi dia tahu dari gambar tadi. Jadi teman-teman nggak perlu, ini juga, nggak perlu detailkan, oh harus ini nembak ke sini, nggak. Dia bisa tahu juga nanti ya. Dan di sini karena kita bilang untuk demonstrasi, jadi nanti ya suka-suka dia yalah, mau bikinnya seperti apa. Karena kita kan memang tujuannya hanya untuk demo pembuatan si ininya. Oke, di sini dibilang order service ya, Java Spring Boot, portnya ini, habis itu, dia langsung bikin ininya dulu ya, Docker Compose. Nah, pakai Postgre ya, demo, order, product, payment, notification, oke. Product service, notification, ya kebetulan memang saya juga pengennya pakai Docker ya, jadi ini pas banget. Oke, sudah oke, kita tunggu sampai aplikasi yang lainnya dijalankan. Oke, ini untuk setup Postgre-nya ya, creating database Postgre-nya, oke. Kayaknya kegedean. Nah, ini untuk aplikasi apa nih, product service ya, dia pakai ban, oke. Ini untuk TS configuration. Karena dia project-nya banyak, kemungkinan bakal lama ya. Nah, jadi nanti akan saya coba percepat aja sampai dia kelar. Oke, udah selesai ya semua proyeknya dibuat. Nah, kebetulan di sini kan, kita butuh Docker ya untuk menjalankannya. Cuma kebetulan di komputer saya itu tidak menggunakan Docker, tapi pakainya Podman ya. Jadi saya minta, ini tuh, saya pengen tahu deh ya, estimasinya menurut AI kita butuh berapa, RAM-nya ya. Butuh RAM berapa untuk jalankan semuanya, perkiraan ya. Nanti harapannya biar teman-teman bisa nyesuaiin aja ketika nanti running Docker dia butuh berapa gitu ya. Ya anggap 1 giga doang gitu ya. Tapi dia bilangnya kalau Docker desktop ini ya 3 giga. Tapi kebetulan saya nggak pakai Docker desktop gitu ya. Saya pakai Podman ya, dan sudah punya Podman mesin 2 GB ya. Oke, jadi katanya runtime-nya cukup, tapi build-nya beresiko OEM. Oke, nggak masalah ya. Saya minta aja, jalankan Podman mesinnya, lalu jalankan semua app-nya. Oke. Nah, mungkin di sini juga kalau misalnya teman-teman pertama kali build ya, saya juga ini kebetulan pertama kali build doang sih. Jadi kemungkinan ya bakal lama ya, nanti kita percepat lagi videonya, untuk memastikan dia, cepet ya. Oke, di-start dulu Podman mesinnya. Mesin sudah jalan, nah sekarang ngecek Podman Compose-nya atau Docker Compose ya. Oke, sekarang mulai build-nya ya, satu-satu. Tapi ini satu-satu ya. Ya nggak apa-apa deh, nanti kita percepat aja ya. Oke, udah selesai ya. Nah, ini 4 servisnya tuh jalan di port yang beda-beda kebetulan. Nah, di sini kita minta ya, kita coba deh, kita minta tes ya. Kita, coba buat satu order baru ya. Nah, seperti ini. Nanti kan dia pasti akan ngirim pakai CURL ya atau curl. Nah, ini ya. Curl, CURL ke sini ya. Nah, datanya ini customer-nya apa, product ID-nya 2, quantity-nya 2, payment method-nya Kris dan sebagainya. Oke, yes. Udah selesai ya. Nah, order verifikasi, dia akan verifikasi, dia akan cek ke order detail, ke produk ininya ya, produknya, ke payment-nya, ke notification-nya. Nah, kita cek. Nah, di sini kalau dicek ke ordernya sudah ada ya, status 2 paid ya, totalnya 3 juta. Produk servisnya stoknya turun nih ya, dari 50 ke 48 ya. Lalu payment service-nya udah ada, payment metode-nya Kris statusnya sukses. Notification service-nya ini udah ada, database-nya ada, Kennedy@example.com, berarti udah bener semuanya ya, udah oke. Nah, kita minta, simulasi yang error ya. Nah, kita bisa misalnya, buat contoh API create order error. Misal ini ya, yang produk ID-nya nggak ada, return-nya apa. Jadi misalnya kita, tadi kan produk ID-nya tuh kalau nggak salah, kalau kita cek ya di
product service, dia itu di DB bikin, nah ini 3 produk ya. Laptop, mechanical, sama monitor forecast-nya 3 ya. Kalau dia coba, ini di sini produk ID-nya 999, kita cek balikannya apa. Nah, balikannya 500 internal server error ya. Nah, ini sebenarnya bug di order service, penyebabnya REST client default melempar ini ya. Jadi kalau mendapatnya 400, dia jadinya 500. Nah, kadang-kadang kan di kondisi seperti ini kita bingung ya, loh kok ketika create order error ya? Errornya di mana? Nah, seperti itu. Nah, ketika kondisi seperti ini, debug, pasti kita mau nggak mau debugnya satu-satu ya. Ketika create order, loh kok internal server error? Kita cek pasti ke belakangnya. Ketika create payment, error atau enggak. Ketika create notification service, error atau enggak. Oh, ternyata nggak ada error. Ketika ini, oh baru di sini. Ternyata dia ngirim produk yang nggak ada. Nah, berarti kan di sini, ya udah berarti kita harusnya waktu pertama kali create order, validasi dulu produknya ada atau enggak. Jadi jangan tiba-tiba langsung balikin 500. Nah, jadi hal-hal seperti ini, ya ini kebetulan masih 4 service ya, kebayang kalau nanti microservice-nya udah ratusan service, itu udah pusing banget debugnya. Nah, jadi kita udah tahu nih problem-problemnya ya. Contohnya di sini nih, ada bug, dapat 500 internal server error. Padahal kan sesimpel tinggal validasi produk ID-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kita nggak akan fix bugnya ya, biarin aja. Nanti kita akan coba gimana kalau misalnya kita implementasikan Open Telemetry. Jadi harapannya ketika nanti ada problem kayak gini gitu ya, itu nanti lebih gampang debug problemnya. Oke, biar nanti kodenya kelihatan ya, mana kode baru untuk Open Telemetry, saya minta ini semua project yang sudah saya buat, saya commit dulu ya. Commit semua code-nya dulu ya. Nah, yuk kita sekarang implementasi untuk yang Open Telemetry-nya. Oke, sekarang kita implementasikan untuk Open Telemetry-nya ya. Jadi, saya mau tambahkan ya Open Telemetry di semua project-nya. Jadi, saya ingin lihat ya detail trace dari awal sampai akhir ya. Gunakan Jaeger UI ya. Jadi untuk UI, untuk melihat nanti Open Telemetry trace-nya, teman-teman banyak ya pilihannya ya. Nah, di sini saya pakai Jaeger UI ya untuk liatinnya ya. Jadi kalau teman-teman pengen pakai yang lain silakan aja. Gunakan Jaeger UI misalnya untuk lihat detail data trace dari Open Telemetry-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini mungkin agak lama ya karena harus implementasi di semua project ya. Nanti kita lihat aja. Nanti kalau misalnya agak lama saya akan percepat lagi. Oke, sekarang sudah selesai ya implementasinya. Ini lumayan banyak changes-nya. Di sini kita bisa lihat ya file changes-nya ada 12 file. Nah, saya akan coba lihat dulu di sini perubahannya apa aja. Nah, kita lihat di Docker Compose ya, yang dirubah apa aja sih. Nah, di sini otomatis dia nambahin Jaeger ya. Nah, di sini untuk nanti kita lihat ya Jaeger UI-nya. Lalu di sini di product service juga dia nambahin konfigurasi ya untuk menentukan hotel service name-nya ya biar tahu namanya apa. Termasuk di sini ya eksporternya dia ngirim datanya kemana. Nah di sini ke Jaeger ya. Nah ini pakainya HTTP atau protobuf. Nah di tempat lain juga sama, harusnya notification juga sama nih ya. Nah ini untuk menentukan Jaegernya ada di mana untuk ngirim data si hotelnya. Jadi nanti tiap service itu akan ngirim data ke kolektornya ya. Jadi di sini nanti akan ada satu aplikasi kayak tadi misalnya Jaeger ya. Jadi semua aplikasi itu akan ngirim data metrik trace-nya itu ke sini. Nah, ini saya bedakan warnanya. Nah, jadi nanti dia akan ngirim semuanya ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi semua aplikasi ya, karena tracing-nya itu kan ada di tiap aplikasi ini ya. Nah, nanti dia akan terima lalu kirim semuanya ke Jaeger UI. Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kalau kita perhatikan di sini payment service, order service itu ditambahin semuanya lokasi ya untuk Jaeger-nya. Nah, jadi udah konfigurasinya itu. Nah, kita lihat di Docker file. Ini Docker file punya siapa nih? Notification service. Oh, notification service ini diedit, nggak ada perubahan yang aneh. Nah, kita lihat di ini notification service dia nambahin ya Open Telemetry SDK-nya. Lalu di start-nya di sini dia nambah file baru start ya untuk nambahin import tracing. Tracing itu adalah setup ya. Ini untuk setup Open Telemetry SDK-nya. Jadi di sini dia kan harus nyalain ya Open Telemetry eksporternya untuk ngirim data ke tadi nih ya hotel service-nya. Lalu di sini Docker file untuk ini ya, untuk Java aplikasi order service itu nambahin hotel agent-nya. Nah, Open Telemetry agent-nya ya. Nah, ini. Jadi ini basisnya pakai agent ya. Kalau yang Java.
Makanya kalau diperhatikan di sini tidak ada perubahan kode Java sama sekali karena Java itu pakainya hotel agent ya. Lalu di sini Golang juga dia nambahin SDK, di main Go-nya ditambahin di sini ya hotelnya. Lalu kita cek, nah di sini ketika jalankan dia setup dulu hotelnya ya. Nah lalu setelah itu, nah ketika manggil HTTP client juga dia setup ya hotelnya biar nanti ketika dikirim ke aplikasi lain itu hotelnya otomatis ikut dikirimkan juga ya informasi open telemetry-nya. Nah kita lihat di sini ya ketika ngirim notification juga sama ya. Nah waktu kita ngirim notification dikirim juga informasi open telemetry-nya ya agar diteruskan. Kita lihat di sini Hotel Go ini setup hotelnya ya untuk setup pertama kali ya. Lalu di sini kita cek yang product service ya ini pakai ban ya. Nah sama kalau pakai ban itu mirip kayak Node.js ya. Jadi dia setup open telemetry dependensinya. Lalu di sini ya dia tambahin open telemetry. Nah sama juga ya. Dia akan setup open telemetry-nya. Nah lihat. Termasuk ketika query ya biar ini kayaknya saya tadi tidak minta sih ya. Tapi kayaknya waktu dia nge-query ke database pun dikirim informasinya. Ini kemungkinan agar nanti bisa kelihatan ya query-nya itu apa yang dikirim ke database. Ya ini bagus sih. Kita lihat di sini tracing-nya. Nah, ini untuk setup-nya. Ini mirip-mirip kayak Node.js sebenarnya ya. Nah, jadi itu ya. Jadi simpelnya itu adalah kita setup SDK untuk OpenTelemetry-nya di tiap project kita ya. Nanti kita tentukan mau ngirim metrik OpenTelemetry-nya kemana ya. Habis itu di beberapa aplikasi yang tidak support agent agent mode ya kayak Java, kayak Golang misalnya ya, yang mau tidak mau setiap kita ngirim HTTP client dan sebagainya itu kita harus modifikasi agar informasi si OpenTelemetry-nya tetap ke bawah ya. Oke, di sini mana tadi? Nah, ini udah ya. Nah, di sini dia udah sempat ngetes kayaknya otomatis dia ngetes sendiri ya untuk memastikan jalan. Nah, kita bisa lihat di sini ya lokasinya. Nah, ini untuk Jaeger UI-nya. Saya akan coba buka. Oke, jangan buka di sini deh ya. Oke, bukanya di sini. Kita cek. Nah, ini nggak enak banget lihatnya. Oke, kita ini kan product service ya. Nah, ini service-nya ada semua nih, notification, nah ini, dan saya pilih yang order service ya. Lalu saya akan find trace. Nah, tadi dia udah ngirim kayaknya ya, ada 12 trace nih. Nah, jadi dia, setiap request ya termasuk ke health check, keluar juga. Nah, termasuk di order service itu ada banyak tuh, ada order dan lain-lain. Nah, saya pengen dapetin misalnya, ini nih, ini panjang nih ya. Jadi dia ngirim ya ke sini ya, lalu di sini kelihatan tuh notification service, ke order service, payment dan seterusnya. Nah, jadi saya ketika klik ini kan dapat trace ID ya, dapat trace ID. Nah, kita bisa lihat tuh ya. Nah, ini kan enak banget tuh ngeceknya. Jadi dari order service dia berapa millisecond gitu ya. Lalu ke order service dia akan nerima ke get ya. Lalu ke product service ya. Product service itu berarti dari order service dia nge-HTTP get ke product service yang ke endpoint-nya adalah /product/1 ya. Lalu ke sini ya. Panjang nih. Lalu dia query database. Nah, lihat kelihatan ya. Dia query-nya apa di sini. Nah, kelihatan tuh query-nya. Ini kelihatan nggak query-nya? Nah, ini dia nggak di-display ya query-nya ya. Nanti kita bisa minta sih kalau teman-teman mau ya. Saya pengen misalnya query yang dikeluarkan itu kelihatan juga. Ini cuma sampai pokoknya select product. Termasuk ini nih, di order service insert. Nah, ini juga insert ya. Nah, ini kebetulan kayaknya nggak dikeluarin nih query SQL. Oh, ada nih DB statement-nya ya. Di sini ada nggak DB statement-nya? Oh, ini yang pakai produk itu apa ya? Node.js ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang di Java kelihatan tuh DB statement-nya ya, insert into-nya kelihatan tuh. Jadi kita bisa tahu juga kira-kira query yang digunakan itu apa. Lalu ke order service, dia ke update product stock ya, ini. Nah, ini ya. Oh, ini pakai ban. Lalu masuk ke order service lagi ya. Lalu masuk ke payment service ya. Ke /payment. Nah, di sini ini kelihatan juga kalau di payment nih. Kebetulan ya. Nah, kelihatan tuh insert-nya ya. Ini yang pakai Golang nih. Lalu masuk ke notification service, ini Node.js ya. Ini kelihatan nggak SQL-nya? Kayaknya enggak. Ya enggak sama kayak ini ya, kayak ban. Kita bisa minta sih kalau saya pengen sampai ke level SQL-nya. Nah, habis itu balik lagi ke order service ya. Kan balik lagi ke ujungnya ke order service ya. Lalu baru dia update ke orders database ya di sini. Nah, dia update orders-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kelihatan jelas ya. Nah, ini nih kalau teman-teman pakai OpenTelemetry. Jadi enak banget ketika debug masalah, teman-teman bisa lihat.
Oke, kita akan simulasikan sekarang misalnya ya. Kita pengen, ini ya, manggil tadi ya, yang gagal. Nah, simulasikan ya, create order gagal, biar saya bisa lihat detail gagal di mana via Jaeger ya. Oke, kita pengen lihat aja ya hasilnya. Oke, di sini disimulasikan 2 request ya sama dia. Yang pertama itu yang product not found yang dapetin 500 error, lalu ada yang insufficient stock ya, jadi stoknya kurang. Ini balikannya HTTP 408 ya. Nah, ini udah dapat nih ya. Dia kasih tahu juga trace ID-nya ini. Jadi kita bisa klik ini ya, copy. Saya akan copy, kita akan buka di Jaeger ya. Saya balik ke Jaeger. Ini saya langsung cari aja ya di sini trace ID-nya. Saya paste ini, enter. Nah, dapat nih. Nah, di sini kan udah jelas banget ya kelihatan ya. Jadi problemnya tuh di mana nih ya. Nah, di sini. Jadi errornya tuh di sini, product service ya. Ketika di sini manggil, nah ketika di sini call itu dapat 404 dari product service-nya, di order service-nya itu. Jadi kita tahu banget ya di sini errornya apa. Nah, jadi waktu manggil product service itu balikannya 404. Nah, karena dia 404 ya, harusnya error. Nah, cuma di sini kita salah nangkep, malah balikannya internal server error ya di sininya. Nah, jadi dari situ ya udah kita tahu nih problemnya gara-gara 404 manggil product service. Nah, itu jelas banget ya jadi ya. Jadi di sini memang tidak ada ya, makanya balikannya 404. Oke, kita cek lagi nih yang kedua nih, yang ini nih ya. Insufficient stock. Ini saya akan copy lagi. Kita coba cari lagi di sini. Nah, ini juga jelas nih di sini ya. Nah, problemnya sampai mana di sini? Jadi di sini manggil get product ya. Nah, lalu di sini ada respond packet send error. Nah, di sini. Ya. Nah, ini errornya di Java sih ya. Nah, tapi kita bisa tahu detailnya. Cuma di sini memang kurang jelas ya errornya apa. Karena di sini balikinnya dianggapnya tetap sukses ya di sini. Product service masih tetap balikin. Nah, dapatnya 200 ya. Nah, tapi di sininya error, detailnya kurang ya. Jadi mungkin di sini kita minimal udah tahu lah di sini. Errornya ternyata ketika habis manggil product service, lalu di sini kita dapat respond packet send error. Ya. Tinggal teman-teman cek aja ya di ininya. Core function-nya kan di sini send error ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman tinggal cek di kode Java-nya, kira-kira errornya di bagian mana. Nah, jadi di sini juga kita bisa lihat lagi, oh ternyata problemnya bukan di aplikasi, contohnya kayak payment atau notification atau yang lainnya. Problemnya ada di ini, order service ya ketika handle ini. Tapi harusnya sih kalau insufficient balance memang bukan error ini ya, kan error yang harus dibenerin ya. Emang stoknya nggak ada aja. Tapi yang tadi tuh yang dapat intra-shipper error ya, yang sampai keluar merah, nah kayak gini ini yang kena problem tuh. Berarti kan memang dapat 500 error ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kalau teman-teman perhatikan di paling atas ya, itu di sininya itu errornya 500. Nah, ini ya, internal server error. Jadi harusnya tuh jangan 500, diperbaiki ya. Kalau product not found ya balikannya ya bad request misalnya dari ordernya ya, karena produknya tidak ada. Nah, jadi ini enak banget ya, teman-teman bisa balik ke sini, find trace. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ini error gitu ya. Nah, di sini sukses, tapi ini kan memang sukses yang tadi ya, insufficient balance sebenarnya dianggapnya sukses aja sih. Nah, ini sukses full ya dari ujung sampai ujung, teman-teman bisa lihat gitu ya. Oh, di sini juga teman-teman bisa lihat yang error tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, makanya ya, ketika teman-teman bikin microservice, saya sangat rekomendasikan teman-teman pakai OpenTelemetry, biar kalau misalnya nanti kita mau tracing, debug problem itu gampang banget. Teman-teman bisa tinggal lihat errornya mana, trace ID-nya berapa gitu ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman sebagai trik doang gitu ya, teman-teman bisa balikin tuh tiap request yang masuk ya. Jadi yang kita balik ke diagram di sini. Jadi setiap request yang masuk ke sini ya, ke aplikasi ini, contohnya kode service, itu kan nanti otomatis dibuatkan trace ID yang tadi ya. Nah, teman-teman ketika balikin respon ya ke depan sini ya, itu teman-teman juga bisa balikin trace ID-nya di sini. Trace ID-nya. Jadi entah itu contohnya teman-teman bikin satu header ya di HTTP responnya X, trace ID misalnya seperti ini. Nah, di responsnya kayak gini.
Kebutuhannya untuk apa sih? Untuk yang tadi, ketika ternyata dapat internal server error, misalnya dari belakang, teman-teman di UI-nya itu bisa kasih tahu, ini loh trace ID-nya. Nah, dengan trace ID-nya kita kasih tahu, nanti ketika misalnya ada komplain, misalnya ya, customer-nya komplain lah, atau siapapun yang menggunakannya komplain, kita tinggal bilang aja, tolong komplainnya bawa trace ID ini. Nah, nanti kan tadi dapat ya, contohnya trace ID-nya sekian gitu ya. Nah, ini dapat nih trace ID-nya. Nah, nanti kan gampang kan, tinggal ya udah komplain, ini loh saya dapat error trace ID-nya ini. Ya nanti si developer tinggal ya buka aja ininya ya, buka Jaeger-nya, tinggal cari nih trace ID ini problemnya apa. Oh, problemnya di sini. Udah simple kan. Debugnya nggak pusing. Bayangin kalau misalnya nggak ada informasi kayak tadi, wah itu debugnya setengah mati ya. Nah, jadi itulah kenapa saya selalu saranin ya, ya mungkin bahkan diwajibkan kali ya, implementasi untuk yang Open Telemetry ini di aplikasi microservice teman-teman. Oke, sebagai bonus saya mau kasih tahu kalau misalnya Open Telemetry itu support juga dikirim enggak pakai API call. Contohnya teman-teman misal aja ya, dari payment service itu mau kirim ke notification service gitu ya. Nah, tapi teman-teman tidak mau pakai API call. Teman-teman mau pakainya misalnya Kafka atau RabbitMQ atau Redis dan lain-lain, misalnya pakai gitu. Itu juga bisa. Teman-teman nanti tinggal kirimkan aja ya ke Kafka informasinya ya, di header-nya misalnya dan sebagainya. Nanti di notification service itu terima lagi. Jadi diteruskan. Jadi nanti kelihatan tuh jelas ya, masuk ke Kafka, diterima lagi dan seterusnya. Nah, jadi ini enak banget kalau teman-teman misalnya pakai Open Telemetry itu. Ya, itu saya nggak akan praktekkan lah ya, takut kepanjangan ya. Teman-teman bisa langsung praktekkan aja habis nonton video ini. Oke, itu aja mungkin ya. Makanya saya sangat-sangat rekomendasikan teman-teman implementasi Open Telemetry di kantor teman-teman. Kita ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Salam programmer zaman now. Bye-bye. Dari Sabang sampai Merauke, para coder bersatu, tekan tombol subscribe, jangan pernah ragu-ragu. Nyalakan juga loncengnya biar update selalu. Ini channel kita semua, programmer zaman now.